Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Hana Faira dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang demensia. Apa sih itu demensia? Dementia atau demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Penyebab dan gejalanya itu apa sih? Penyebabnya adalah melibatkan kerusakan pada sel-sel saraf di otak yang dapat terjadi pada beberapa area di otak. Gangguan ini dapat muncul dalam bentuk yang berbeda-beda pada tiap penderitanya, tergantung area otak yang terkena. Gejalanya itu penurunan memori dan perubahan cara berpikir, sehingga tampak perubahan pada perilaku dengan cara bicara demensia itu. Poin pada demensia, meskipun demensia umumnya melibatkan kehilangan memori, namun penyebabnya berbeda dengan pikun biasa, tergantung pada penyebabnya. Beberapa gejala demensia mungkin dapat disebutkan. Cara mencegah kepikunan ini bisa dilakukan dengan mengajak berbicara, bermain puzzle, bergurau, serta perlibatan dalam diskusi tentang isu yang disukai orang tua. Respon terhadap orang penderita demensia itu ialah mengajak berbicara, bergurau, serta perlibatan dalam diskusi yang disukai orang tua, dan jangan kaget dengan sikap lansia yang cenderung berubah. Keluarga harus membantu terima lansia yang mengidap demensia. Pelayanan caregiver demensia. Bantuan dalam perawatan diri yang terdiri dari dressing, bathing, toileting. Bantuan dalam mobilitas seperti berjalan, naik, atau turun dari tempat tidur. Melakukan tugas perawatan seperti memberikan obat dan menaruh dan mengganti balutan lukanya. Memberikan dukungan emosional yang terdiri dari menjadi pendamping, melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, belanja, pekerjaan, kebersihan rumah. Bantuan dalam masalah keuangan dan pekerjaan kantor. Layanan yang dilakukan caregiver tidak hanya sebatas kepada pekerjaan rumah tangga, akan tetapi dibagi ke 4 kategori, yaitu physical care atau perawatan fisik, yaitu memberikan lansia makanan, mengganti pakaian, memotong kuku, membersihkan kamar, dan lain-lain. Terus ada social care atau kepedulian sosial, yaitu mengunjungi tempat hiburan, menjadi supir, bertindak sebagai sumber informasi dari seluruh dunia di luar perawatan di rumah. Ada lagi juga emotional care, yaitu menunjukkan kepedulian, cinta dan kasih sayang kepada pasien yang tidak selalu ditunjukkan ataupun dikatakan, namun ditunjukkan melalui tugas-tugas lain yang dikerjakan. Yang terakhir ada quality care, yaitu membantu meningkatkan perawatan serta standar pengobatannya dan indikasi kesehatannya, serta berurusan dengan masalah yang timbul. Ini ada contoh jurnal, contohnya itu dengan judul Senam Lansia dan Terapi Puzzle Terhadap Demensia pada Lansia. Abstraknya, tujuannya itu pengaruh senam lansia dan terapi puzzle terhadap demensia. Metode penelitian ini menggunakan pre-eksperimental with one group pre-post test design dengan populasi 91 lansia dan dengan teknik simple random sampling sampai sebanyak 35 lansia. Hasilnya itu menunjukkan lansia sebagian besar 51,4% mengalami demensia dengan gangguan berat sebelum dilakukannya senam lansia dan terapi puzzle. Namun setelah diberikan intervensi, didapatkan 17 lansia yang mengikuti senam, hampir semuanya di antaranya 82,4% mengalami gangguan demensia sedang, dan 18 lainnya yang mengikuti terapi teka-teki menunjukkan bahwa sebagian besar 66,7% mengalami gangguan demensia sedang. Kesimpulannya itu, lansia mengalami demensia setelah diberikan intervensi tingkat demensianya menurun. Diharapkan lansia lebih aktif mengikuti kegiatan senam lansia dan terapi puzzle. Lansia merupakan individu yang mengalami penurunan daya tahan tubuh dan fungsi kognitif, seperti kelemahan otot dan penurunan ingatan. Tidak hanya dengan fisiknya saja, seiring bertambahnya usia, maka kerja otak juga akan mengalami penurunan, sehingga banyak lansia yang mengalami keadaan di mana mereka sering merasakan lupa atau pikun. Lupa atau pikun sering disebut dengan demensia. Demensia merupakan kemunduran kognitif yang sedemikian beratnya, sehingga mengganggu aktivitas hidup sehari-hari dan aktivitas sosial. Bila lansia mengalami demensia atau kepikunan ini, hal itu merupakan proses menua sehingga sering dianggap sebagai hal yang wajar. Demensia apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan dampak buruk pada lansia. Di antaranya terjadi perubahan perilaku pada penderita seperti melupakan dirinya sendiri, memusuhi orang-orang di sekitarnya, dan pada lansia biasanya akan mengalami keluyuran
keluyuran sendiri sehingga akan mudah hilang karena tidak ingat atau arah jalan pulang. Berdasarkan teori, lanjut usia berusia di atas 65 tahun berisiko terkena penyakit demensia, Alzheimer. Penyakit ini dapat dialami sebagai orang tanpa membedakan gender, status sosial, ras, bangsa, etnis, ataupun suku. Edukasi bagi tenaga perawatan, anggota keluarga, dan relawan sangat penting dalam upaya memberikan asuhan keperawatan lanjut usia penyandang demensia Alzheimer. Pada lansia dengan demensia ditemukannya adanya kerusakan pada bagian otak, yaitu terdapat kematian sel-sel dalam otak dalam kekurangan suplai darah di otak. Kekurangan ini di dalam otak tersebut dapat mengakibatkan gangguan kerja otak pada lansia. Di seluruh dunia, 35,6 juta orang memiliki demensia dengan lebih dari setengah 58% yang ditinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Setiap tahun ada 7,7 juta kasus baru. Jumlah ini akan berlipat ganda pada tahun 2030 dan lebih 3 kali lipat pada tahun 2050. WHO 2012 di seluruh dunia 35,6 juta orang memiliki demensia, berpenghasilan rendah dan menengah. Penyakit Alzheimer ditemukan oleh seorang dokter ahli syaraf dari Jerman yang bernama Dr. Alois Alzheimer pada tahun 1900-an di Indonesia ini. Pada tahun 2010, prevalensi demensia pada lansia yang berumur 65 tahun adalah 5% dari populasi lansia. Prevalensi ini meningkat menjadi 20% pada lansia berumur 85 tahun ke atas atau Amrillah 2011. Peningkatan persentase penyakit demensia di Indonesia antara lain 0,5% per tahun pada usia 60 sampai 69 tahun. 1%-nya itu usia 70 sampai 70 tahun, 2%-nya itu usia 75 sampai 79 tahun, 3%-nya usia 80 sampai 84 tahun, dan 8%-nya itu usia lebih dari 85 tahun. Indonesia melaporkan tentang gangguan demensia masih simpang siur. Hal ini dapat dimengerti karena permasalahan mengenai pikun ini sendiri masih dipengaruhi mitos bahwa sudah mestinya bahwa orang berlanjut itu pikun. Berdasarkan pengambilan data awal di Posyandu Lansia Wulan Emak Kelurahan Menanggal, Surabaya pada tanggal 17 November 2016 didapatkan data bahwa terdapat 91 lansia dan diambil 22 lansia yang bersedia dilakukan uji demensia dengan menggunakan kuesioner MMSE. Setelah dilakukan tes, terdapat 8 orang dengan hasil 7,28%. Tidak ada gangguan demensia, 8 orang 7,28% dengan sedang ada gangguan demensia, dan 6 orang itu 5,46% itu dengan gangguan berat. Menurut data-data di atas, prevalensi dan insidensi demensia dapat diatasi dengan berbagai penata laksanaan, yaitu dengan farmakologi dan non-farmakologi. Penalaksanaan demensia dengan obat-obatan yang digunakan untuk menangani demensia antara lain rifatikmin digunakan untuk terapi demensia. Seiring dengan kemampuan menurunkan fungsi tubuh, senam lansia akan membantu tubuh dengan tetap bugar dan segar karena melatih tulang tetap kuat, mendorong jantung bekerja optimal, dan membantu menghilangkan radikal bebas yang berkeliaran di dalam tubuh. Senam lansia ini akan membuat aliran darah menjadi lancar sehingga aliran oksigen ke otak juga lancar. Oksigenasi yang baik akan membuat organ-organ tubuh lainnya tetap sehat dan terhindar dari kemungkinan berbagai macam penyakit termasuk demensia. Senam lansia merupakan latihan fisik yang memberikan kekuatan terhadap tingkat kemampuan fisik manusia. Bila dilaksanakan dengan baik dan benar, senam atau latihan fisik sering diidentifikasi sebagai suatu kegiatan yang meliputi aktivitas tertentu. Selain senam lansia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pillay et al. 2011 mengatakan bahwa puzzle dapat digunakan untuk memperlambat onset penurunan fungsi kognitif pada lansia. Puzzle adalah suatu gambaran yang dibagi menjadi potong-potongan gambar yang bertujuan untuk mengasah daya pikir, melatih kesabaran, dan membiasakan kemampuan berbagi dan berpikir. Selain itu, puzzle juga dapat digunakan untuk permainan edukasi karena dapat mengasah otak dan melatih kecepatan pikiran dan tangan.
Upaya untuk menunda kepikunan juga diperlukan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menghindari faktor resiko yang bisa menimbulkan Alzheimer, hidup sehat, fisik, dan rohani. Contohnya kayak olahraga teratur dengan makan 4 sehat dan 5 sempurna. Dengan olahraga teratur untuk penderita lansia bisa dilakukan senam lansia. Adapun cara unik yang bisa dilakukan itu dengan memberikan perhatian dan pendengaran pembicara penderita dan mengulang nama penderita yang sedang diajak bicara pada saat pembicaraan berlangsung. Ada teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan jenis simple random sampling variable. Dalam penelitian ini adalah senam lansia, terapi Pazial, dan demensia. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner yaitu MMSE, dapat dianalisis dengan uji statistik tes. Ini ada metode hasil pembahasan yang tadi sudah saya jelaskan. Kesimpulannya juga sama sarannya kolaborasi kan diharapkan lansia lebih giat dan mengikuti program senam dan puzzle yang dilakukan di Posyandu Lansia, Kelurahan Menangi, Surabaya, agar tidak terjadi kejadian demensia yang berulang pada lansia. Kesimpulan itu, lansia di Posyandu Lansia Bulan Emak, Kelurahan Menanggal, Surabaya yang mengalami demensia setelah diberikan senam dan puzzle menunjukkan hasil mengalami penurunan derajat demensia. Namun intervensi yang lebih signifikan menunjukkan pada lansia dibandingkan dengan terapi puzzle. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.